Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat Jazira dan juga sahabat kampus tentunya dimanapun berada yang lagi simakin Radio Jazira dan juga sedang menyimak siaran UMB TV. Di saat ini sudah hadir ke studio kita ada dua orang dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang akan berbincang soal RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Sebagian mungkin di antara kita sudah dengar-dengar istilah ini yang cukup viral selama ini karena ada pemangkasan waktu kuliah yang luar biasa. Kita biasa kuliah S1 mungkin 4-5 tahun, tapi ini bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Dan apa sih sebenarnya RPL itu? Kita akan berbincang lebih jauh. Sudah ada Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Adi ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Pak Man Hakim. Assalamualaikum Pak Man Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Iya, Pak Adi, kalau kita ngomongin soal RPL, ini kayaknya sudah semakin sering orang dengar ini Pak Adi ya. Sesungguhnya RPL itu apa sih Pak Adi? RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Nah, RPL itu terbagi dua, ada RPL tipe A dan ada RPL tipe B. Nah, yang RPL tipe A ini adalah pengembangan atau kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, non formal dan informal dalam lingkup nasional. Jadi di sini adalah khusus untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di kita itu ada dua. Jadi nantinya lewat transfer SKS dan juga nanti lewat perolehan SKS. Nah, transfer SKS itu bagi mahasiswa ataupun calon mahasiswa itu pernah kuliah tapi belum selesai, ataupun dia sudah sarjana S1 tapi pengen ngambil keserjanaan yang lain. Oh gitu ya. Ya. Nah, kalau yang perolehan SKS ini adalah bagi calon mahasiswa itu yang tamatan SMA ataupun SMK ataupun sederajat, tapi mereka sudah punya pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja itu ditunjukkan dengan berbagai macam sertifikat, berbagai macam foto-foto kegiatan mereka, berbagai macam SK ataupun dan lain-lain yang menunjang tentang pekerjaan mereka. Nah, yang tipe B itu adalah untuk menjadi dosen, dan ini kita tidak melakukan itu. Jadi kita melakukan hanya rekognisi pembelajaran lampau yang tipe A. Tipe A ya. Ya. Oke. Kalau di kita nih Pak Man Hakim, ini kita kan punya 23 program studi kalau nggak salah ya. Di UMB ini ada 23 program studi, ada satu juga program profesi dan magister. Ini kalau RPL sendiri di UMB ini apakah semua program studi bisa atau seperti apa nih Pak? Iya, program studi di kita kan ada 28 ya. Dengan magisternya ya. Dengan magister. Jadi 4 magister, sisanya 24 itu di S1 dan satunya profesi. Cuman yang memperoleh izin penyelenggaraan itu 21 program studi. 21. Jadi tidak semuanya. Tidak semua gitu ya. Semuanya, ya. Jadi baru 21 program studi. 21 termasuk satu pasca. Satu pasca. Satu pasca itu termasuk 21 itu. Jadi 20 yang S1-nya. 20 S1, satu pasca. Nah, pasca apa itu Pak yang boleh itu? Pasca yang dibolehkan baru pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Itu kalau pasca itu kan biasanya setahun 8 bulan. Kalau RPL jadi berapa lama itu Pak? Ya bisa 2 semester bisa juga. Bisa 2 semester ya? Setahun bisa selesai Bisa ya? selesai. Tergantung dengan capaian pembelajaran awalnya ketika mereka masuk itu kan. Iya. Oke. Saya kembali ke Pak Adi nih. Jadi RPL ini sesungguhnya diberikan untuk apa sih Pak? Karena kan pemangkasan waktu kuliahnya cukup oke nih Pak, cukup bagus ini Pak. Ini sebenarnya apa sih Pak? Jadi sebenarnya kalau filosofinya dari RPL ini kenapa diadakan, itu banyak sekali, misalnya kayak Ibu Susi Susanti yang cuman tamat kelas 2 SMA. Tapi dia baru kelas 2 SMA dia tidak melanjut lagi sekolah, sehingga dia
menjadi ikon untuk kegiatan ini, dan beliau mengikuti kegiatan paket C sampailah selesai dia menjadi tamat SMA dan bisa memimpin seluruh anak buahnya itu yang sarjana-sarjana. Kemudian kita lihat lagi kayak Atta Halilintar yang ngikuti paket B dan paket C. Ya. Sehingga dia bisa untuk merasakan bagaimana itu sekolah gitu ya. Nah, gara-gara dari itulah maka pemerintah membuka peluang-peluang banyak anak-anak di luar sana itu yang pengen sekolah tapi tidak memiliki waktu ataupun tidak memiliki kesempatan, dan mereka mulailah bekerja dulu. Nah, dari situlah pemerintah bagaimana anak-anak ini bisa untuk mengikuti kuliah tanpa mengganggu pekerjaan. Itu intinya begitu. Oke, jadi artinya RPL ini lebih ditujukan kepada yang sudah bekerja. Iya, begitu. Pengalaman. Gitu. Oke, Pak Man. Ya kan kalau bicara soal tadi pemangkasan waktu kuliah bisa jadi 2 tahun itu kan membuat orang jadi apa tuh? Jadi semacam gairah gitu. Tertarik. Bahkan mungkin anak tamat SMA pun jangan-jangan wah ini boleh nih kuliah cuma 2 tahun ini. Nah, sesungguhnya syaratnya apa sih, Pak, biar kita itu bisa mengikuti program RPL ini? Iya. Syarat utamanya adalah dia tamat SLTA. Oke. Dan paket boleh? Boleh ya. Paket kan termasuk yang paket C-nya. Paket C. Kalau yang itu itu di antara itu syarat minimal. Nah, syarat yang berikutnya untuk bisa mengajukan RPL pengalaman. Pengalaman. Kalau dia baru tamat SMA, kan belum ada pengalaman jatuhnya. Iya. Jadi jangan berharap tamat SMA bisa masuk program reguler aja. Tapi yang tamat tahun ini gitu ya. Oke. Jadi pengalaman. Jadi pengalaman itu ya bisa pengalaman dalam konteks pengalaman termasuk dia pengalaman pernah kuliah atau pengalaman formalnya itu kan pernah D1 D2 itu pengalaman juga itu kan. Tapi dalam konteks formal. Pengalaman non formal juga bisa digunakan. Bahkan masa kerja atau pengalaman kerja bisa dijadikan sebagai ajuan untuk di RPL kan gitu. Yang non formal itu seperti apa sih, Pak? Pengalaman yang non formal itu? Kalau dulu kita pernah mendengar ada LP3I itu kan. Itu kan bukan pendidikan formal itu, atau masuk non formal. Nah, dulu kan tidak bisa diajukan sebagai untuk masuk ke S1 itu. Betul. Sekarang itu bisa melalui RPL ini bisa masuk itu. Ada lagi yang banyak yang non formal yang itu. Kayak program diploma 1, D1. Kalau diploma itu kan formal itu. Ya. Nah, itu formal itu D1, D2. Tapi dalam konteks pendidikannya itu kan. Kayak kursus gitu mungkin, Pak. Kursus. Itu kan itu juga bagian dari itu. Kursus bisa ya? Bisa. Jadi kursus itu bisa jadikan sebagai pengajuan untuk direkognisikan. Direkognisikan. Nah, jangan kursus, pengalaman informal pun bisa diajukan sebagai RPL itu. Tapi yang kita kunci adalah tamat SMA tahun ini. Syaratnya harus tamat SMA. Ya, tamat SMA. Yang tamat SMA tahun ini dan belum punya pengalaman sama sekali tidak bisa masuk program ini. Itu yang kita kunci ya. Jadi artinya adik-adik tamat SMA jangan mudah berharap wah ini kuliah 2 tahun ini enak nih. Kan belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman. Kalau mau ya kerjalah dulu. Kerja dulu atau cari pengalaman dulu ya. Oke, Pak Adi, kita ada 21 program studi tadi, Pak ya. Tentunya kan pengalaman ini kan beragam nih, Pak. Beragam. Misalnya dia mau jadi TU kayak apa jadi aparatur desa misalnya kayak gitu. Nah, pemilihan program studi ini, Pak Ari. Ini boleh dipilih oleh diri sendiri atau kampus yang menentukan nanti? Jadi pertama sekali di sini inilah uniknya RPL. Jadi mahasiswa pertama sekali datang ke kampus, kemudian dia menilai dirinya sendiri bahwa saya sudah layak di sini bisa lulus. Saya di sini sudah lulus. Buktinya ini, dan seterusnya. Kemudian nanti akan dilihat oleh asesor atau kaprodi. Jadi misalnya dia pengen masuk ini misalnya operator dapodik. Operator dapodik ini kan banyak berhubungan dengan IT. Iya, betul. Nah, jadi dia bilang, oh saya mampu di sini, saya mampu di sini, saya mampu di sini, sambil dia nunjukkan bukti-buktinya. Nah, nanti oleh kaprodi
TI ataupun penilai sekarang namanya, kalau dulu asesor, itu akan menilai memang dia cocok dan layak. Nah, nilainya itu minimal adalah B. Kalau dia nilainya C, itu dia harus tetap mengulang mata kuliah itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib harus ada di perguruan tinggi itu dan tidak boleh mereka rekognisi adalah mulai dari tugas akhir, mata kuliah seperti kita Al-Islam Kemuhamadiyahan, sudah itu mata kuliah kekhususan di prodi itu apa, kemudian KKN, mata kuliah universitas, itu wajib ditempuh. Nah, wajib ditempuh. Tapi kalau ada mata kuliah seperti dia bisa dia membuat seperti mata kuliah misal buat web gitu ya. Oh, dia bisa. Nah, coba dan nanti dibuktikan dengan kita ngetesnya. Secara lisan ataupun secara langsung kita ngetesnya. Makanya RPL di sini mulai dari penawaran dari calon mahasiswa akan dicek oleh kita, dalam hal ini prodi dan asesornya. Kemudian akan dilihat lagi oleh mutu internal. Nah, setelah dilihat lagi oleh mutu internal, dibawa ke dalam rapat pleno. Nah, setelah dibawa rapat pleno, baru di SK-kan mahasiswa ini mata kuliah yang direkognisi ABC dan sekian SKS. Jadi panjang perjalanannya, panjang dan harus datang, nggak bisa dia kami kirim aja online, nggak bisa gitu kan. Jadi harus datang, ya ada istilahnya kesepakatan ataupun sesuai mana buktinya, mana buktinya, nah seperti itu. Iya. Oke, Pak Man. Jadi misalnya saya misalnya punya pengalaman kerja di kantor lah Pak ya. Saya biasa di administrasi. Tapi saya ini suka politik. Suka politik. Sebenarnya kan kalau administrasi mungkin kalau pada kantor ya, pola di kantor mungkin yang agak relevan mungkin kalau enggak ke administrasi publik mungkin ya kan itu nanti pemerintahan atau mungkin ke manajemen. Tapi saya mau ke ilmu komunikasi nih Pak. Nah, itu boleh nggak sih Pak Man? Iya. Jadi yang menentukan boleh atau tidak itu yang bersangkutan. Oh, pribadi kita. Pribadi. Artinya begini. Kalau dia agak keluar dari profesi yang ia geluti, ya tentu kan hasil rekognisi kan lebih sedikit nanti. Tapi boleh. Bisa. Tidak dilarang. Nggak dilarang ya. Cuman yang persoalan di pangkuan tadi kan. Kalau dia profesi misalnya profesi A, kemudian dia akan beralih memilih program studi yang lain karena ada kepentingan lain mungkin. Atau keinginan apa tuh misalnya passionnya ke sana gitu. Maka yang bisa direkognisikan yang memiliki relevansinya itu. Jadi bukan tidak boleh saja. Cuman yang menjadi masalah itu bahwa pengakuan RP-nya lebih sedikit mungkin dibandingkan dengan sejalur dengan apa yang telah dialami itu. Jadi pengalaman yang lalu itu menjadi dasar untuk pengakuan SKS di prodi yang dia pilih itu. Itulah mungkin perlunya tadi diskusi dengan asesor tadi ya Pak ya. Termasuk kemana arah yang mungkin pas yang kemudian bisa direkognisi. Gitu. Makanya kan perlu diskusi di situ. Jadi saya ini misalnya profesi begini kira-kira prodi mana yang cocok itu. Gitu. Maka sebelum itu kita berikan juga kalau Bapak mau ke prodi ini, kira-kira yang kira-kira ditawarkan di prodi ini. Nah, kalau Bapak ingin memilih ini, Bapak sudah bisa mengecek itu. Oh, saya sudah lulus mata kuliah dengan pembuktian itu. Jadi tetap mereka yang menentukan sendiri itu. Tapi kita memberikan arahan kira-kira cara memberikan kesesuaian atau relevansi antara profesi atau pengalaman kerjanya itu dengan bidang studi yang dia pilih itu. Oke. Ini Pak Adi. Misalnya kan guru nih Pak, Pak Adi. Guru itu kan kalau mungkin cari yang S1 mungkin agak, yang belum S1 mungkin masih sangat jarang atau sudah hampir habis ya. Sudah hampir. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya guru TK. Nah, guru TK itu kan bisa jadi tamatan SMA sederajat itu karena mungkin karena di yayasan atau mungkin karena keluarga dan segala macam. Nah, kalau yang memegang profesi kayak gitu Pak, kira-kira enaknya ngambil jurusan apa gitu Pak, agar nyambung dan terrekognisi gitu. Ya kalau di kita kan untuk pendidikan PAUD itu tidak ada. Tapi kalau mau dicocok-cocokkan itu bisa ke bahasa Indonesia sambil dia nanti mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia.
Tapi kalau mau dipaksakan dia mau ke PAUD, kita nggak punya. Nah, dan juga belum ada RPL-nya. Nah, jadi kalau mau itu tetap kita terima, nantinya kita arahkan ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi artinya itu bisa terrekognisi Bisa. pengalamannya gitu Pak ya? Bisa. Nanti kan ada ada pembelajaran di PAUD itu, ada pembelajaran istilahnya tuh membiasakan berbahasa Indonesia. Ada di PAUD itu seperti itu. Nah, tinggal kita ngarahkan ke situ. Nanti dicocokkan dengan mata kuliah di bahasa Iya, Indonesia. mata kuliah di Indonesia. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dia juga mau ke prodi yang lain. Boleh saja. Sisinya bisa. begini, ya tadi pertimbangannya itu peluang pengakuannya mana? Karena semakin besar peluang diakui dalam konteks RPL, ya semakin sedikit masa studinya. Tapi kalau dia sedikit yang bisa diakui, ya berarti memperpanjang juga waktu dia untuk penyelesaian itu. Oke. Kalau Kades ini Pak Adi, Pak Adi itu yang ini nih. Kalau misalnya Kades itu, Kades itu kira-kira yang mungkin kan Kades ini banyak juga tamat SMA. Karena persyaratan untuk jadi Kades kan nggak wajib S1. Nah, kalau boleh kita dorong misalnya. Kalau dulu kan ada program reguler 2 atau orang sering bilang kelas karyawan gitu kan. Kalau model-model profesi kayak gini Pak, mau Kades, aparatur desa ini bisa lewat RPL? Bisa. Nah, seperti apa prosesnya Pak? Ya sama persis. Sama persis. Sama caranya seperti itu. Dia nanti namanya perolehan SKS yang akan didapatnya. Jadi dia akan lihat SK-nya, SK Kadesnya gitu. Siapa yang menerbitkan SK Kades. Kemudian apa saja yang dilakukannya selama menjadi Kades. Nah, itu harus ada foto-foto, dokumen-dokumen. Kemudian misalnya dia pernah menjadi Kades terbaik. Nah, mana buktinya. Nah, itu nanti kita arahkan ke arah FISIP, yaitu administrasi publik misalnya gitu kan. Bisa itu. Jadi artinya Kades dengan SK Kades ataupun perangkat desa dengan SK perangkat desanya itu insya Allah nggak 4 tahun deh kuliahnya ya. Kayaknya nggak sampai lah. Dengan RPL ini bisa jadi mungkin 2 tahun ataupun kalau lebih dikit mungkin lebih 1 semester lah gitu ya. Sekitar jadi itu. Pertimbangannya kalau misalnya Kades itu tadi kan, Kades kan ada tugas dan tanggung jawabnya itu kan. Nah, tugas dan tanggung jawabnya itu kan bermacam-macam nanti kan. Ada yang terkait dengan kemasyarakatan, ada yang terkait dengan kenegaraan, ada yang terkait dengan ya administrasi macam itu kan. Nah, jabatan sebagai Kades itu nanti kita relevansikan dengan mata kuliah yang ada di prodi yang itu. Yang dia inginkan tadi. Nah, itu. Cuman persoalannya yang mana yang cocok di situ. Bisa kalau ada mata kuliah yang berkaitan lebih banyak ke kemasyarakatan, ya tentu yang prodi yang terkait dengan kemasyarakatan itu. Jadi itu. Jadi Kades atau SK Kadesnya itu sudah bisa dijadikan sebagai alat untuk pengajuan RPL itu, ditambah dengan pengalaman dia yang lain itu. Iya, oke. Kalau ada orang bertanya nih Pak, ada nggak batasan umur Pak? Batasan umur ngambil RPL ini. Kalau misalnya apakah umur sekian nggak boleh lagi atau minimal sekian gitu nggak ada Pak? Nggak ada. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat. Jadi tidak ada pembatasan ini. Selagi dia masih mau dan mampu untuk melakukan itu, ya silakan saja, tidak ada pembatasannya itu. Ini cerita dikit ya. Iya, boleh. Jadi seperti kemarin kita ke Kepayang. Sekda Kepayang itu. Sekda Kepayang itu sudah doktor, sudah MPD, sudah SH, sudah SPD. Banyak sekali gelarnya. Iya. Kemarin dia berbisik pada kami, dia mau masuk ekonomi. RPL juga. RPL juga. Iya. Bisa Pak Adi? Bisa, saya bilang. Iya. Jadi kira-kira apa saya masuk? Manajemen saya bilang, karena Bapak kan orang top leader gitu kan. Masuk manajemen. Oh iya. Nanti habis saya pulang tugas saya langsung lamar katanya, langsung daftar. Iya. Oke, jadi artinya kesempatan ini kan sebenarnya kesempatan yang dibuka lebar untuk siapapun sudah punya pengalaman, tidak ada batasan umur dan tidak ada batasan profesi. Iya, betul. Apapun ya, saya mau buruh tani pun boleh, kuli bangunan pun boleh, asal dia mau menempuh studi di kampus dan kemudian nanti direkognisi apa yang bisa direkognisi gitu.
Oke, syarat kita sudah bicara tadi. Lalu kemudian prodi-prodinya kita punya 21 program studi. Nah, model pembelajarannya ini. Kalau bicara model pembelajaran kan jadi pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Apa kami harus datang dulu ke kampus? Ajak mahasiswa nih. Nah, seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Jadi kuliahnya ini kalau istilahnya tuh kelas RPL itu tidak ada. Nah, mereka nanti akan masuk ke kelas reguler yang ada di kampus kita. Jadi bisa saja dia nanti ada di mata kuliah di semester 1, di semester 3, di semester 5 ataupun semester 7. Nah, sistem perkuliahannya nanti itu sistemnya hibrid. Hibrid. Ya, jadi nanti kita juga kerjasama dengan Uptik untuk bagaimana bisa dimasukkan ke dalam LMS. Khusus untuk dosen-dosennya. Jadi nanti jangan kaget, kita ada kuliah tatap muka seperti ini, ada juga di alam lain gitu ya. Dunia maya. Dunia maya gitu. Online ya. Online. Artinya tetap ke kampus tapi nggak sering. Ya. Nggak seperti mahasiswa biasa gitu ya. Dan juga ini tidak menyalahi. Karena dalam Permendikbud 53 tahun 2023 boleh mengadakan kuliah dengan hibrid ataupun setengah hibrid atau full hibrid. Full daring. Full daring. Ya. Oke. Jadi terkait dengan perkuliahan itu kan ya ada banyak alternatif. Yang penting mau belajar dia. Iya. Mau ikut seperti reguler silahkan, berarti luring kan. Mau ikut daring silahkan, nanti tidak daring atau mau pokoknya disilahkan mereka yang memiliki kesempatan untuk itu. Iya. Jadi tetap kita layani semuanya dalam konteks itu. Kalaupun dia tidak ada sempat itu, nanti ya paling tidak ya kita berikan video pembelajaran. Misalkan tidak bisa ikut daring karena petugas itu, sementara dia harus kuliah itu kan. Nah paling tidak materi atau bahan video pembelajaran itu dia harus didapatkan lah. Jadi dia bisa belajar secara mandiri. Proses kuliah tetap dijalani. Tetap jalani. Bukan berarti RPLI lalu kemudian ujuk-ujuk dapat ijazah. Nah, tidak ada ya. Tidak. Artinya tetap proses kuliah, 16 pertemuan tetap dijalanin walaupun itu mungkin sebagian online. Ada tatap muka mungkin ada beberapa kali, tapi sebagian online mungkin bisa penugasan juga. Tapi tidak kemudian kita katakan bahwa Anda masuk RPL 2 tahun kemudian dapat ijazah, dapat itu tidak bisa begitu. Tetap ada proses pembelajaran juga. Proses pembelajarannya. Nah, kalau bicara soal kuota nih Pak Adi, ada nggak kuotanya untuk tahun ini di UMB itu berapa gitu? Atau ada batasan kuotanya Pak? Tidak ada batasan kuota, tidak ada. Ya. Cuman istilahnya ini RPL ini kan cara lain untuk penerimaan mahasiswa baru dan juga nanti ya kita seleksinya juga lumayan panjang. Panjang. Nah, karena panjang itulah makanya diharapkan calon mahasiswa itu datang ke sini gitu. Tidak ada batasan jumlah. Tidak ada batasan. Tidak ada. Termasuk tidak ada batasan prodi. Nah, misalnya kita kebetulan tahun ini dapat 100 mahasiswa RPL misalnya. Lalu kemudian kita blok ke satu prodi enggak ya? Oh, tidak. Silakan Jadi, aja. Silakan. Pilihan mereka. Pilihan mereka. Kita menyiapkan 21 prodi siap menerima. Silakan mau masuk apa terserah. 21 prodi tadi. Jadi silakan pilih. Silakan saja memilih di antara 21 prodi yang kita siap buka untuk program. Yang jelas kita buka 21 prodi. Peminatannya kemana silakan nanti. Silakan aja. Kalau perlu arahan kami bantu untuk menyesuaikan dengan apa yang mau mereka itu kan. Karena terkait juga mereka mau masuk itu kan pertimbangan waktu juga kan. Betul. Kira-kira mana yang paling banyak saya bisa di RPL kan. Tentu kan itu. Oh ini bisa sekian persen. Oh berarti tinggal sekian persen lagi yang harus diselesaikan. Iya. Nah, ada yang berkeinginan untuk percepatan masa studinya. Gitu. Oke, Pak Adi, kan ada program tadi Magister Manajemen Pendidikan Biologi yang buka gitu kan untuk program RPL ini. RPL Manajemen belum. Pendidikan biologi aja. Pendidikan biologi aja. Biologi, S2 pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Jadi ini yang lebih bagus siapa nih Pak? Biar secara kecepatan waktu studinya masuk gitu. Ya, yang ini yang paling cepat itu adalah guru-guru biologi yang masih S1. Guru-guru biologi. Guru-guru biologi masih S1 masuk ke S2 pendidikan biologi ngikuti dengan RPL. Insya Allah dalam 1 tahun bisa selesai. Nah, calon mahasiswa kita sudah ada. Ketua PDM Rejang Lebong. Itu. Kebetulan guru biologi. Kebetulan guru biologi. Iya. Dia sudah, saya siap daftar Pak Adi. Ya,
silakan saya bilang gitu kan, kami tunggu di Bengkulu gitu. Iya, walaupun kita juga punya program pendidikan magister pendidikan biologi Iya. reguler gitu Reguler. ya. Itu biasanya mungkin orang akan masuk karena baru tamat S1. Iya, betul. Tapi kita memberi ruang untuk ngambil RPL di magister pendidikan biologi Iya. khusus yang sudah punya pengalaman. Oke, Makanya ada beda sedikit di situ di S2 itu. Kalau di S2 itu atau masuk ke S2 itu tidak bisa transfer kredit dia sifatnya cuma perolehan aja di situ. perolehan. Karena pengalaman kerja. Iya. Jadi ijazah itu sebagai syarat untuk masuk ke S2. Kalau yang S1 tadi kan. Oke. Bukan berarti ijazah S1-nya itu bisa ditransferkan ke S2, enggak ada bisa begitu. Makanya di situ cuma pengalamannya aja di situ. Pengalaman dia yang pengalaman itu sebanding dengan capaian pembelajaran yang ada di S2 itu. Itu makanya. Setidaknya mungkin memangkas 1 semester. Paling Setidaknya paling bisa kan. Iya. Orang biasa mungkin paling cepat 1,5 tahun selesai S2 itu dia bisa setahun. Berbeda dengan S1. Di Iya. S1 kok bisa ditransfer ke itu? Bisa kan dia jenjang itu tadi ke situ. Tapi kalau yang S1 ke S2 tidak bisa dia ditransfer ke situ karena S1 itu capaian pembelajaran berbeda dengan capaian yang ada di S2 itu. Maka di S2 itu lebih kepada ke pemerolehan. Perolehan. Perolehan. Lewat Perolehan, kerja jadinya. Kerja. Jadi pengalaman kerjanya Mm-hmm. bisa ditransfer ke situ. Direkognisikan ke Perolehan ya. perolehan itu. Oke. Itu bedanya. Oke, Pak Adi, mungkin ada pesan ini buat masyarakat Bengkulu atau siapapun yang mungkin banyak bertanya soal RPL ini. Nah, apa sih pesannya yang mungkin Pak Adi ingin sampaikan, Pak? Baik, kepada masyarakat Bengkulu yang kami cintai, jadi janganlah takut dengan adanya istilah RPL. Silahkan lihat di SIERA namanya, bahwa RPL ini adalah legal dan bisa mencapai sarjana lewat RPL. Dasar hukumnya adalah Permen atau Juknisnya nomor 91 tahun 2024. Itu sangat jelas sekali, dan kepada calon-calon mahasiswa jangan ragu, sebab masih banyak juga yang kami dengar jangan-jangan nanti abal-abal. Oh tidak, Universitas Muhammadiyah Bengkulu taat ajas, taat dengan peraturan pemerintah, bisa dilihat di aplikasinya Kemendikbud, yaitu aplikasi SERA. Nah, yang boleh melaksanakan RPL ini adalah perguruan tinggi yang bisa kita lihat di aplikasi SERA. Ada juga yang mengatakan kami bisa melaksanakan. Nah, kita lihat, kita cek apakah mereka boleh melaksanakan. Jangan nanti sudah pas dicek ternyata mereka belum boleh melaksanakan. Walaupun mungkin bisa jadi mereka mengatakan kami bisa RPL. Iya. Nah itu, dan di situ bisa terlihat seperti kita ada 21 prodi itu ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya layak untuk melaksanakan program ini. Jadi jangan takut, dan hati-hati juga perlu untuk memilih program-program RPL bagi camaba ataupun calon mahasiswa baru untuk memasuki perguruan tinggi. Oke. Untuk Pak Man, apa triknya yang paling harus dipunyai buat calon mahasiswa baru ini biar RPL ini betul-betul memangkas studinya dan pas sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, Pak? Ya. Yang pertama perlu pemahaman terlebih dahulu pada mereka. Artinya mereka perlu pemahaman yang jelas tentang RPL itu. Ya, di antaranya adalah apakah RPL ini legal atau tidak? Jawabannya legal. RPL ini adalah program pemerintah. Oke. Ya, sudah diundangkan dan sudah dipermenkan segala macam itu sudah. Dan UMB salah satu yang diamanahkan untuk menyelenggarakan itu. Sampai bukan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, jangan beranggapan bahwa RPL itu adalah cara mudah untuk mendapatkan ijazah. Tidak. RPL itu adalah cara lain untuk mendapatkan ijazah. Nah, cara lain untuk mendapatkan ijazah. Nah, tentu prosesnya itu ya seperti yang sudah dijelaskan tadi itu. Nah, lalu terkait dengan apa beda RPL dengan mahasiswa reguler yang lain? Yaitu tadi
bedanya itu kalau RPL didasarkan kepada pengalamannya. Kalau mahasiswa reguler kan dia masuk dengan penuh full pembelajaran itu. Nah, jadi masuknya ini full itu kan yang reguler itu, sementara yang RPL masuk dia berangkat dari pengalamannya. Nah, begitu kan. Maka pengalaman itu bisa diakui sebagai kemampuan atau capaian yang sudah mereka miliki itu. Jadi istilah kuliah itu menambah pengetahuan dan pengalamannya saja gitu. Beda dengan kalau yang masuk dari reguler itu kan dia dari nol. Maka prosesnya kan agak panjang gitu. Nah, lalu yang terakhir terkait dengan ini ya kembali tadi jangan ada keraguan lagi terhadap ini. Semua informasi sudah terbuka gitu. Dan terkait dengan RPL ada program sendiri di DCRA itu nanti bisa akan buka itu. Siapa saja perguruan tinggi yang bisa melaksanakan dan dibolehkan atau tidak. Lalu yang berikut, apakah ijazah RPR sama dengan ijazah yang lain? Tidak ada bedanya. Itu yang penting itu. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Masuknya saja yang berbeda. Yang ini masuk jalur reguler, ini masuk jalur RPL. Itu akhirnya ijazah tidak ada bedanya. Oke. Nah, itu. Jadi untuk memberikan keyakinan itu bahwa tamatan yang masuk jalur RPL maupun tamatan yang masuk dari reguler tidak ada beda antara ijazahnya. Tidak ada pembedaannya itu. Oke, jadi untuk masyarakat semua dan juga warga Bengkulu dimanapun berada yang mungkin sudah sering dengar istilah RPL ini, jadi pertama jangan ragu. Yang kedua, kalau mau tahu lebih lanjut itu bisa buka di website Syera tadi. Syera Kemendikbud. Syera Kemendikbud. Nanti bisa dilihat seperti perguruan tinggi mana di Bengkulu yang bisa menyelenggarakan dan sah menyelenggarakan program RPL ini. Dan UMB salah satunya, dan UMB punya 21 program studi yang siap menjalankan program RPL ini. Yang berikutnya soal pemilihan program studi, ya silahkan Anda memilih sendiri, tapi dengan konsekuensi. Kalau memilih yang berbeda dengan profesi yang dijalani, bisa jadi yang kondisi jadi sedikit. Resikonya nanti kuliah mungkin akan lebih lama. Tapi kalau coba didiskusikan dengan penanggung jawab dan juga yang memegang soal RPL di kampus, insya Allah RPL itu betul bisa berjalan dan kemudian masa studi juga bisa dipercepat. Oke, itu Pak Adi. Dan terima kasih tentunya sudah hadir di siang ini bersama kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu inspirasi buat kita. Dan sekali lagi kuncinya adalah bahwa RPL di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu legal, dan ijazah dari program RPL ini sama dengan ijazah yang didapatkan dari program kuliah reguler seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.